dulu kaget, kenapa kok milih kerja kantoran, di sekolah ibaratnya dukur-dukur kok milih angon wedhus. Tapi memang status sosial, apalagi di sini di kampung, sangat membawa situasi memang, emosi, dan perasaan. Intinya mindset pertama itu, imbu opo caranya aku gak kerja pabrik, intinya gitu. Dari awal dulu saya mindsetnya kepingin berbeda dari yang lain, Mas. Halo Tribuners, mimpi besar keluarga yang ada di Indonesia menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang tinggi. Hingga akhirnya anak-anak tersebut dapat mengangkat status keluarga. Namun pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur memilih yang berbeda. Mengenyam pendidikan tinggi hingga tingkat kuliah, justru memilih menjadi peternak kambing. Bagaimana cerita di balik mengapa dia memilih menjadi peternak? Ikuti kami terus di Melaku-Melaku Jawa Timur, karena semua ada cerita. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan, saya pendiri dari Pendekar Farm, peternakan kambing dan domba. Untuk usia saat ini umur 29 tahun, tinggal di Desa Cangkringsari, RT 12, RW 03, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Lumayan, Pak. Lumayan muda maksudnya. Tapi ini pengaruh kering ini, Pak. Agak susah, kemarau panjang ini. Kemarau agak susah ini ya? Betul. Jujur ya, Mas ya, kalau dari awal, dari basic orang tua atau dari saudara, nggak ada basic untuk peternakan gitu, nggak ada. Ini murni kepingin punya hal baru gitu aja, Mas. Jadi dulu awalnya kan sibuk sama aktivis mahasiswa gitu, sampai luar kota gitu. Akhirnya sempat tergerak hati itu ketika orang tua sakit, Mas. Akhirnya pulang ke sini, timbangannya ado-ado, bahasa Jawa ya, Mas ya, timbangannya ado-ado, nyambut kawinan jopo, mending ngancani wong tua gitu. Akhirnya dari situ awal mula Pendekar Farm ini mulai. Awalnya iseng, ada lahan keluarga yang kosong, eman-eman, Mas, nggak dibuat. Akhirnya ya wis dibersihkan aja dulu, sepenting ada tekad, kemauan untuk berwirausaha, itu aja dulu, kata orang tua seperti itu. Sempat kuliah di Universitas Surabaya, cuma nggak sampai tamat. Akhirnya berjodohnya di UMSIDA situ, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tahun berapa itu, Mas? Lulusnya tahun 2023 kemarin. Mas, Pak? Waktu itu sibuk aktif di organisasi dan mungkin saya aja yang males gitu aja, Mas. Saya nggak menyalahkan organisasi. Kerja juga dah waktu itu? Betul, awal-awal sambil kerja, terus COVID, terusan nggak kerja, terusan aktif di organisasi. Kerja apa, Mas? Dulu sempat cleaning service saya pernah, Mas. Oh ya? Iya, betul. Di pabrik kopi sebelah kapal api itu. Tahun sini. berapa tuh? Tahun 2000, awal-awal dulu, Mas, sambil kuliah. 2015, Mas. Cuma bentar, 3 bulan gitu. Terusan cabut, terusan fokus kuliah. Setelah lulus itu, intinya mindset pertama itu, imbu opo caranya aku gak kerja pabrik. Intinya gitu, Mas. Kenapa gitu? Kenapa ya? Dari awal dulu saya mindsetnya kepingin berbeda dari yang lain, Mas. Dulu waktu mahasiswa, sempat rambut saya gondrong panjang gitu kan, Mas. Terus setelah lulus potong gitu, kepingin berwirausaha. Impian dari dulu kepingin menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa kok pilih kambing dan domba gitu kan, dunia peternakan? Karena ini menurut teman saya, mentor saya yang sudah waktu itu kan silaturahim, Mas. Saya mencari info, kepingin ada tempat ini usaha apa sing enak iki, Pak, ngoten. Waktu itu guru saya menyarankan kambing ambek domba lo. Kenapa? Nah, jawabannya gini, Mas. Karena kalau bilang peternakan, hampir 60% ke atas itu biaya pakan.
Karena kambing dan domba pakannya itu bisa ditanam dan bisa dicari. Ditanam seperti rumput, dicari seperti rumput-rumputan itu Mas. Itu faktornya. Jadi bisa efisiensi dalam pengeluaran biaya pakan gitu. Kalau ngasih makannya setiap hari apa aja Mas? Setiap waktu apa? Waktu jam-jamnya jam berapa aja ngasih makan ini? Setiap pagi dari jam 7 sampai jam 8, sore jam 4 sampai jam 5. Harus rumput apa seperti apa? Enggak juga, kalau sore biasanya kasih rumput. Kalau pagi pakai campuran konsentrat gitu Pak. Pejantan kita kasih nama Bruno. Teman-teman yang kasih nama sih. Nggak tahu Kenapa namanya Bruno ini? Iya, kurang tahu juga kenapa Bruno. Bruno. Kalau yang anu ya, betina ya namanya siapa? Ini belum Belum ada. kasih nama. Selain Bruno ada siapa lagi nih namanya? Itu kemarin itu yang kecil waktu itu kita tanyain di konten TikTok, yang kecil itu yang baru lahir itu ada yang kasih nama Alexa sama Donita gitu. Lucu-lucu, nggak tahu itu apa kepanjangan. Teman-teman yang nyarankan. Ini silasan dari tepung cakung sama pakcong. Ini baru pakcong, ini campuran sudah dikemas jadi satu ini Pak. Campur-campur antara konsentrat, selemper jagung itu sama apa kulit kedelai, ampas tahu. Nah, posisi sudah kering. Dan ini nanti ditambahi makanan penguat. Di sini makanan penguat. Apa aja? Ada kandungan protein yang bagus. Ini ada ampas tahu. Oh, ampas tahu. Ya, ampas tahu sama ini kulit tempe. Oh, kulit Di kedelai. sini kan ya kulit ya. kedelai. Di sini kan banyak produksi Ah, tempe sama tahu. Ah, Jadi kita ajak kerjasama terkait limbahnya bisa kita ambil. diambil aja, beli nggak? Kita kontrak Mas. Kontrak. Jadi nggak sampai orang lain bisa ngambil karena Ngambil, kita sudah kerjasama. Oke, tapi tetap harus dibeli tapi ya. Betul, harus dibeli. Jadi nanti agak lemuk. Jadi nanti agak gemuk-gemuk gitu Pak. Oh, jadi ini jadi lebih gemuk ini ya kalau daripada dimakanin apa? Dimakanin Rumput-rumputan. Ya dulu justru kaget lah Mas. Anak satu-satunya yang berhasil sampai sarjana Mas. Kenapa kok pilih ibaratnya bahasa Jawa angon wedhus lah istilah gitu. Ya justru kaget. Kenapa gak milih kerja kantoran? Di sekolah ibaratnya dukur-dukur kok milih angon wedhus. Jawaban gue simpel Mas waktu itu. Ditanyai orang tua seperti itu. Gue kepingin ngancani kedua orang tua di masa-masa yang semakin tua dan lansia. Kepingin dekat dengan orang tua, kepingin satu rumah dengan orang tua. Betul. Itu waktu itu tabungan Mas. Tabungan persiapan buat menikah seharusnya. Waktu itu ada kendala akhirnya ditambahkan untuk biaya usaha ini 75 jutaan. 75 juta. Betul. Oh, gede banget ya Mas modalnya. Betul Mas, karena memang ini pure nol dari nol Mas. Terkait pembuatan kandang, terkait beli bibit, kan pemula juga Mas. Jadi kita nggak tahu harga kambing atau domba mana yang lebih baik, lebih bagus, lebih murah, lebih bagus, masih belum tahu. Ya wajar kita tahun ke depan kita evaluasi apa yang salah, bisa dibenarkan ke depannya. Dan itu buat pengalaman aja. Yang penting mulai aja dulu gitu Mas. Betul. Untuk persentase dari sekitar 75 juta tadi, yang paling mahal terutama di bibitnya Mas. Karena kan jumlah harus banyak dan kita belinya dengan harga tinggi waktu itu mendekati Idul Kurban. Kan target pasar kita waktu itu Idul Kurban tahun 2025 ini. Jadi waktu itu harga kambing tinggi kita baru beli. Kita belum bisa memetakan pasar kira-kira bulan apa yang sebaiknya harus beli.
bulan apa yang tidak harus beli, kita masih belum tahu. Jadi yang pertama itu dari harga bibitnya itu memang sangat tinggi itu waktu itu. Selama ini untuk pengiriman kambing yang telah dipesan menggunakan apa Mas ya? Untuk saat ini di kami masih belum ada kendaraan, Pak. Jadi kami sewa, Pak. Terutama untuk kendaraan roda 4 kami belum punya. Kalau untuk kendaraan yang dekat-dekat pakai roda 2 gitu, Pak. Wah, ini berarti harusnya punya kendaraan sendiri ya khususnya ini ya untuk Iya. mengangkut kambingnya ini. Betul. Ada keinginan itu tentunya dong. Pastinya dong. Nah, kebetulan sekali Mas Ded, ini kita bersama dari teman-teman dari Daihatsu. Nah, di sini ada Mas Ari yang akan menjelaskan apa sih gitu pentingnya kendaraan di sebuah UMKM dan kenapa harus Daihatsu. Betul banget Mas Riko. Jadi Masnya jangan perlu khawatir. Untuk Daihatsu sendiri, selain untuk Purna Jual, kita juga melayani Daihatsu Home Service tersedia di pelosok seluruh Indonesia. Berarti ini ya Daihatsu Mobile Service ya, ini ya. Bener banget Mas Riko. Jadi ini untuk Daihatsu Mobile Service, jangan khawatir Mas Riko. Misal mobilnya trouble di jalan, di gunung, selama itu jalan masih bisa dilewatin mobil Grand Max, itu langsung kita datengin. Kalau dari Daihatsu Mobile Service ini ada apa aja sih Mas? Bisa dijelaskan nggak? Jangan khawatir Mas, di dalam Daihatsu Mobile Service ini tersedia alat yang sangat mumpuni atau sangat profesional. Jadi dia lebih lengkap Mas dari untuk pengadaan alatnya. Jadi istilahnya sudah setara sama yang bengkel di servis atau bengkel resminya Daihatsu. Bengkel berjalan nih ya. Bengkel berjalan banget kalau yang ini Mas. Promo Daihatsu bulan ini ya Pak ya. Jadi untuk Bapak Grand Max itu mulai 3 jutaan aja angsurannya. Jadi daripada Bapak untuk sewa, mending Bapak beli baru. Nah, untuk mungkin teman-temannya Bapak yang udah punya Grand Max yang lama nih, untuk ganti yang baru bisa kita trade in Pak. Kita bekerjasama dengan OLX Mobi. Jadi Bapak nggak perlu repot-repot untuk ngiklanin, jual kemana-mana. Jadi cukup satu lewat saya saja sama OLX Mobi, mobil akan terjual dan dapat mobil yang baru. Selain itu, kalau untuk mobil passenger, kita bekerjasama sama asuransi Garda Auto. Jadi dapat free asuransi selama 4 bulan. Seperti itu untuk promonya. Ini keren banget Mas Ded. Hasilnya itu apa ya? Kotorannya cepat kering gitu, Pak. Beda sama Yang rumput. yang rumput. Jadi pupuk itu lebih bagus katanya gitu. Oh gitu. Bahkan jujur aja Mas, teman-teman orang-orang sekitar sini lah sampai kaget tuh. Lah kok terjun nang kene sampai angon ibaratnya angon wedhus kesane beternak itu kesane tanda kutip kayak apa ya, statusnya paling rendah gitu loh Mas. Sempat saya meyakinkan itu. Tujuan saya itu bukan fokusnya di peternak, bukan di bidang peternakan, tapi lebih tepatnya di pengusaha peternakan ke depannya. Jadi paling tidak memulai untuk di bidang peternakan, ke depan saya ada tahap-tahapan yang tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu Mas. Tapi memang status sosial, apalagi di sini di kampung, sangat membawa situasi memang emosi, urusan perasaan, tapi yaitu di luar kendali saya, cuek aja Mas. Ya wajar lah Mas, jujur ya sempat minder, sempat ragu, tapi itu di luar kapasitas saya, ya nggak dipikirin lah, cuek gitu aja. Ini campuran dari selamper jagung, kulit kedelai, ampas tahu, konsentrat, mineral Bapak untuk penguat. Jadi untuk tambahan kalsium, mineral sudah terjadi dan terkandung di sini. Ini biasanya dijilat-jilatin sama kambing sama domba. Suka banget. Untuk kegiatan sehari-hari untuk makan kita 2 kali dalam 1 hari. Jadi makan pagi sama sore. Kalau pagi dari jam 7 sampai jam 8, kalau sore dari jam 4 sampai jam 5 sore. Itu. Jadi setelah itu dan di sini ada ritual khusus. Seharusnya setiap hari Jumat itu ada pembersihan kandang, pengecekan rutin vitamin, multivitamin tentang ternak kambing dombanya itu.
kalau bisa dibilang terkait kondisi ekonomi sekarang semakin tanda kutip kurang jelas. Nah, harga domba semakin turun, tapi pakan semakin tinggi. Itu sangat mempengaruhi, terutama kita peternak pemula. Kendala-kendala seperti itu kita juga bingung cari masalah, cari solusinya gimana. Tapi kita nggak bisa bikin kebijakan atau bikin aturan atau bikin ide, nggak bisa. Ya gimana lagi gitu. Terkadang itu yang membuat mental atau kita putus asa terkait itu. Nah, ini udah. Ambil di situ. Terus yang sebelah sana, Dek. Jadi waktu itu kan permintaan pasar banyak dan sudah hampir punya orang semua. Sampai rumah itu mikir Mas, aman nggak ya ternak ya, nggak bisa tidur seperti itu. Ini esok payu apa enggak? Jadi khawatir kan kita ternak sama makhluk ciptaan Tuhan, sama-sama makhluk hidup. Jadi takut juga kalau adanya tanda kutip kematian gitu. Ya apa ya? Dalam hal ini harus kuat mental gitu aja Mas. Kita harus pasrah, selagi usaha kita sudah maksimal, kalau memang sudah diambil dan bukan hak kita lagi ya lillahi ta'ala. Kan jujur aja sampai detik ini sudah ada, kalau total ada 6 ekor kambing kita yang sudah meninggal Mas. Jadi sempat ada orang yang bilang gitu, tanganmu panas teman-teman gitu, saudara-saudara. Gak cocok ternak angon-angon wedus lah, ibarat ternak wedus tanganmu panas. Bagi saya itu berarti ada kesalahan yang saya belum bisa mengatasi sehingga terjadi kematian gitu. Waktu itu kan sakit, dan fokus saya ke pengiriman, jadi nggak bisa proses penyembuhannya, jadi sampai kematian itu. Terus. Pesan untuk teman-teman muda, mumpung masih muda, paling tidak mulai aja usaha dulu. Terlepas itu urusan nanti berternak, bertani, yang penting itu mulai aja dulu. Urusan nanti hasil pasti mengikuti. Selama ada ikhtiar, usaha, pasti hasil akan mengikuti dengan baik. Seperti saya, contohnya di keluarga saudara nggak ada basic wirausaha, tapi nyoba aja dulu. Yang penting yakin kita dengan pemikiran dan ilmu kita, dan pasti mendukung nanti terkait usaha itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Tribuners, dari kandang ini saya dapat belajar bahwa kesuksesan tidak memiliki pola yang kaku. Ijazah, gelar tinggi bukan hanya modal untuk mencari pekerjaan di gedung bertingkat, namun sebagai alat berpikir untuk menuju kesuksesan. Bagaimana kisah selanjutnya kami di Melaku-Melaku Jawa Timur? Ikuti kami terus karena semua ada cerita.